Jadi kalau perintah Tuhan itu sebetulnya adalah berkat Tuhan. Jadi setiap perintah Tuhan waktu kita lakukan, kita berkat. Nah, di sini yang kita mesti lihat persepsinya berubah ya, bahwa orang bangsa-bangsa dengan pikiran Greko-Roman itu menganggap perintah itu satu beban. Salah itu. Perintah itu sebetulnya, perintah Tuhan itu sebenarnya memberkati umatnya. Waktu kita lakukan perintah itu, kita dilindungi, kita diberkati. Kita melihat work-life balance itu udah ada sejak dari awal sendiri. Tuhan sudah mendesain bahwa adanya work-life balance ya, Pak. Ya, betul. Ya, work-life balance itu udah ada dan Tuhan tuh benar-benar pakai ya. Ada banyak penyesatan yang kita lihat di zaman sekarang. Jadi kita memang mesti fokus kepada Mesias, Juru Selamat, dan Mesias itu dinyatakan secara praktis dalam hari-hari raya yang Tuhan berikan dalam kalender. Ya, Syabat, Pak. Oke, tentang Sabat ya. Sabat itu satu hari istirahat. Jadi apa yang dilakukan kalau di Sabat itu kita melakukan apa? Nah, memang kalau kita baca Alkitab di Indonesia, lalu dengan pikiran yang ada pada bangsa-bangsa, apalagi juga dari teologi Kristen begitu ya. Jadi Sabat itu digambarkan sebagai hari yang suram. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh segala macam gitu ya. Jadi larangan sana, larangan sini. Ya, jadi berada itu yang juga saya waktu saya datang tahun 1999 ke Israel, itu pikiran itu ada pada saya gitu ya. Nah, tapi kemudian pertama kali saya merayakan hari Sabat itu di Yerusalem itu tahun 1999. Itu lalu ternyata itu di satu conference ya. Conference-nya itu dilakukan oleh Jerusalem Center for Biblical Studies and Research, itu dipimpin oleh Dr. Shlomo Hisa, dia orang Yahudi. Nah itu lalu kita diundang untuk makan bersama, ruangannya semuanya terang dan kemudian mejanya ditata rapi, kemudian kita makan dan kemudian ada choir, Jerusalem Choir nyanyi di sana. Sehingga itu jadi satu hari yang sukacita gitu. Nah di situ saya berubah tuh, persepsi saya terhadap Sabat itu berubah. Nah itu malamnya, jadi Jumat petang gitu ya. Ternyata kok sukacita begitu. Padahal kalau di sini sebenarnya larangan itu. Nah kemudian besoknya kita datang lagi, kita diajak ke sinagog. Kita diajak ke sinagog. Di sana juga ada ibadah, dan kemudian setelah itu kita pulang kan. Nah waktu pulang itu saya lihat ada banyak keluarga orang Yahudi ya, mereka pada hari Sabat itu pergi ke taman dengan suami istri dengan anak, lalu duduk di taman dan menikmati keluarga. Jadi hari Sabat itu adalah satu hari istirahat yang dipakai untuk bersama dengan keluarga. Jadi saya bilang, wah ini nice, ini bagus gitu kan. Jadi berhenti dari segala kesibukan apapun, lalu kasih perhatian kepada keluarga. Dia tidak kerja apa-apa gitu ya, tetapi keluarga itu kan perlu dipelihara, perlu ada ikatan keluarga yang harus dibina. Ternyata itu hari Sabat. Nah kemudian setelah itu kita lihat ada ini yang disebut dengan liturgi Sabat atau Sidur. Nah di situ kita bisa melihat ya bahwa Sabat itu ternyata isinya banyak sekali yang berhubungan dengan keluarga. Ya contohnya ya, Sabat, satu perayaan Sabat yang disebut Erev Sabat itu hanya bisa bagus kalau dilakukan oleh seorang ibu yang mempersiapkan dengan baik. Jadi peran ibu menyediakan ada piring dan sebagainya, makanan apa yang mau dimakan, roti, anggur gitu ya. Jadi itu ada perannya. Kemudian setelah itu yang memimpin Sabat itu tradisi makan bersama, namanya Erev Sabat, itu adalah seorang ayah. Jadi dia memimpin. Jadi ini menunjukkan bahwa dia sebagai seorang imam dalam keluarganya, bukan pendeta.
tapi suami atau ayah. Lalu dia bukan nggak khotbah, dia cuma membacakan liturgi kita bilang ya, atau sidurnya dia yang bacakan. Lalu kemudian setelah itu ada bagiannya juga bahwa ini seorang ayah itu memberkati anak-anaknya di depan anak-anaknya. Jadi dia kalau anaknya masih kecil tumpang tangan. Ada pola berkatnya itu ada di dalam sidur itu ada. Jadi tinggal dibaca dan dia menumpangkan tangan. Ya untuk anak laki-laki sendiri, anak perempuan sendiri, ada kalimatnya tinggal mengikuti. Kemudian juga dia dia itu membacakan Amsal 31, Women of Valor ya, wanita bijak apa gitu ya terjemahannya. Jadi itu satu penghargaan kepada istrinya, yang sebetulnya yang istrinya sudah menopang dia, menyiapkan jemaat Sabat. Jadi ini satu penghargaan yang luar biasa itu didengar oleh istrinya setiap Sabat, setiap minggu dia begitu. Jadi kan nice toh ya. Jadi kemudian setelah itu istrinya nggak dia diam saja. Istrinya lalu ambil Mazmur lalu dia membaca Mazmur. Misalnya Mazmur pasal 1. Ya, Mazmur 128. Jadi itu semua Mazmur yang ditujukan kepada pria. Ya bahwa seorang pria yang baik itu jangan ada di lingkungan orang pencemooh dan sebagainya begitu ya. Jadi ini seperti saling menasehati, saling menghargai, dan itu semuanya ada di dalam satu liturgi yang singkat yang kalau kita lakukan paling banyak itu setengah jam. Tapi semuanya tanpa khotbah, kita bisa saling menghargai. Suami menghargai istri, istri mendukung suami, kemudian orang tua memberkati anak, kemudian anaknya juga melayani. Kita basuh tangan, ada pembasuhan tangan. Lalu yang bawa basuh airnya siapa? Anak-anak itu. Sehingga di situ kita lihat semua unsur keluarga itu dapat peran untuk merayakan Sabat, dan sekaligus itu merekat hubungan satu sama lain. Waktu saya lihat itu pertama kali di Yerusalem sana, saya langsung jatuh cinta sama Sabat. Saya pulang, saya lakukan itu di jemaat. Saya undang 10 pasang ke anggota jemaat, lakukan Sabat sama-sama saya. Hampir selesai semuanya mengalami, semuanya diberkati, dan sejak itu lalu saya anjurkan jemaat. Kalaupun kita waktu itu masih ibadahnya hari Minggu waktu itu ya, tahun 1999 atau baru pulang sana, maka rayakan ini di rumah Jumat petang supaya kita dapat berkatnya Sabat, karena Sabat itu perintah ya, itu Sabat itu perintah Tuhan di dalam imamat. Jadi kalau perintah Tuhan itu sebetulnya adalah berkat Tuhan. Jadi setiap perintah Tuhan waktu kita lakukan kita berkat. Nah, di sini yang kita mesti lihat persepsinya berubah ya, bahwa orang bangsa-bangsa dengan pikiran Greko-Roman itu menganggap perintah itu satu beban. Salah itu. Perintah itu sebetulnya, perintah Tuhan itu sebenarnya memberkati umatnya. Waktu kita lakukan perintah itu, kita dilindungi, kita diberkati. Ya, jadi lakukan Sabat, tapi ternyata berkatnya kasih di dalam keluarga, suami dan istri saling menghargai terus-menerus. Jadi kita usah menunggu itu tuh Valentine's Day. Suami kasih gimana ke istrinya, istrinya ke suami, enggak. Setiap Sabat kita melakukan itu. Ya. Jadi kita melihat work-life balance itu udah ada sejak dari awal sendiri. Tuhan sudah mendesain bahwa adanya work-life balance ya, Pak. Ya, betul. Ya, work-life balance itu udah ada dan Tuhan tuh benar-benar pakai ya. Jadi itu semua ada di dalam Sabat. Dan jadi kita kan begini ya, di gereja waktu itu ya, saya merasa bahwa sulit sekali untuk mengajak atau pria-pria di gereja itu untuk berdoa. Lebih bagus istrinya yang berdoa daripada bapaknya gitu kan. Susah banget gitu ya. Kalau misalnya doa, aduh dia aja oper-operan terus begitu. Tapi ternyata di dalam keluarga Yahudi ini dilatih. Seorang suami itu dia berdoa untuk anaknya di depan anak-anaknya. Jadi anaknya tahu bahwa yang mendoakannya tuh bapaknya. Sementara kita kalau sini dia doa ibuku gitu. Ya ada lagunya ya. Jadi mesti seakan-akan harus ibunya yang berdoa. Tapi di sana bapaknya, karena dia sebagai imam, dia yang mendoakan.
Dan karena itu lalu kita bisa lihat itu pikiran ya, image bahwa seorang ayah itu jadi seorang imam yang memberkati keluarganya, itu tertanam pada anak-anak muda atau anak-anak laki-laki Israel sejak kecil. Dia udah dibiasakan lihat bapaknya yang mendoakan dia. Jadi, dan ini kemudian diteruskan sehingga keimaman keluarga di dalam keluarga Yahudi itu kuat. Jadi sesuatu yang baik, yang membuat dia terus ada di dalam kita katakan leadership ya, bahwa dia tahu perannya sebagai leadership di dalam rohani juga perlu dia lakukan. Oke. Om Ben, saya sedikit bertanya, dan kita mau masuk ini ke segmen yang mengenai Pesak dan yang lain, hari raya yang lain. Tapi kita melihat bahwa setiap hari raya itu dilaksanakan pada saat Sabat. Berarti bisa kita bilang bahwa di setiap hari raya, mau itu Sabat tahunan atau Sabat mingguan, cara sidur Sabat itu tidak berubah ya, masih ada terus ya. Oh gini pengertiannya bahwa 7 hari raya itu juga Sabat, itu bahwa mereka berhenti, dia tidak bekerja ya. Iya, sama. Tetapi sidurnya bisa berbeda. Sidurnya berubah, tapi tetap sama keluarga ya Pak ya. Ya keluarga, betul dengan keluarga. Tapi kalau misalnya punya ini komunitas, bersama komunitas. Sama komunitas ya. Tetapi kalau komunitasnya nggak ada, jauh-jauh begitu di keluarga. Di keluarga. Minimal di keluarga. Jadi nggak pribadi, tapi keluarga. Selalu dalam keluarga. Jadi ya ibaratnya teman-teman yang jomblo, yang belum ada pasangan, ya mereka tetap bisa melaksanakan Sabat dengan komunitas yang ada, ya. Dan komunitas yang ada. Dan saya melihat ini seperti sesuatu kalau misalnya kayak kita di Alive Church, kita masih ibadah itu hari Minggu ya. Kita ibadah hari Minggu dan kita merayakan Sabat. Pada saat itu, maka itu gereja itu bukan cuma sekedar kita mendengarkan firman atau kita cuma penyembahan waktu-waktu penyembahan nyanyi lagu, tetapi adalah suatu waktu di mana kita itu spend time together dan mendoakan satu sama yang lain. Dan itu pas banget yang di Ibrani dibilang don't give up meeting together and uplifting one another. Ya, itu saya melihat keren banget ya. Nah, Om Ben, kita masuk nih ke yang Sabat yang what we call tahunan ya. Tadi itu, Om Ben, tadi saya mendengar dari ini, saya penasaran nih Om Ben. Saya pernah mendengar kayak misalnya untuk kayak Passover itu kita tahu bahwa itu adalah waktu umat-umat Tuhan, waktu mereka keluar dari bangsa Mesir, ada darah lambang pintu, dan itu mereka diselamatkan dan mereka makan itu roti tak beragi. Itu kali kita udah mengetahui dan persembahan buah sulung itu terjadi. Dan yang saya Pentakosta juga sering kali saya mendengar tentang, tadi Om Ben juga sempat cerita soal Ten Commandments ya, Sinai. Dan saya sering melihat paralelnya dengan kitab Rut juga pernah yang tentang wheat and barley tadi kan. Tapi yang saya paling jarang dengar itu insiden di Alkitab yang mengenai Rosh Hashanah, Yom Kippur dan Sukkot ini, Pak. Saya memang mungkin yang tadi saya bilang, Pak, saya ada perbedaan sedikit, in which saya percaya bahwa at the end of the day, let the name of the Lord be glorified. Ya, jadi saya di sini nggak mau berdebat soal itu dulu. Itu nanti itu lain hari, Pak. Itu lain hari, gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal Rosh Hashanah, Yom Teruah, sama Yom Kippur, Sukkot itu ada nggak, Om Ben? Cerita mungkin di Alkitab ada referensinya gitu loh. Ya, barangkali untuk ini ya, untuk Rosh Hashanah ya, kita bisa lihat ini ya, Rosh Hashanah itu, istilah Rosh Hashanah itu juga di dalam kitab Nabi-Nabi. Itu ada di Yehezkiel 40. Yesaya 40 ayat 1 ya, bilang begini, dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun. Nah, permulaan tahun ini bahasa Ibrani-nya tuh Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, nah ini dia. Jadi itu pada awal tahun, itu kan awal tahun ya. Pada tanggal
10 bulan itu. Nah, kalau dikatakan pada tanggal 10 bulan itu, yaitu Tisri, itu merujuk kepada Yom Kippur. Tetapi ini Yom Teruah itu adalah awal tahun. Selalu tahun berganti di sana. Jadi Rosh Hashanah itu awal tahun, dan yang tanggal yang ditunjuk adalah Yom Kippur tanggal 10-nya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang dirayakan. Yom Teruahnya ya. Yom Teruah dan Yom Kippur sekaligus karena dia merujuk tanggal 10 ya. Kemudian kalau seperti ini berikutnya itu Sukkot. Penuh daun itu mungkin saya belum bisa tunjukkan ya, tapi itu di Yesaya bahwa di situ ada orang-orang yang menikmati makan bersama, jamuan. Itu bisa dilihat bahwa itu menuju kepada area pondok pada pondok daun ya. Ada juga yang saya pernah dengar bahwa pada waktu Sukkot itu juga ada melambangkan pada waktu anak-anak Tuhan itu pergi ke when they went to wilderness. Waktu dari Mesir, they were in the wilderness and mereka tinggal di tenda-tenda. Ya, benar. Ya kan? Dan maka itu disebutlah Sukkot. Pada daun tent. Ya, mereka tinggal di tenda, tapi karena gini, itu sebetulnya untuk mengingatkan itu. Salah satunya hari raya Sukkot itu untuk mengingatkan bahwa waktu mereka keluar dari Mesir, mereka tinggal di tenda-tenda, di pondok-pondok gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa di padang gurun tuh sulit dapatkan daun-daun. Sehingga sebetulnya hari raya Sukkot itu pertama kali itu diperintahkan itu waktu mereka masuk ke tanah Kanaan. Baru di situ mereka rayakan. Tetapi betul bahwa apa yang dirayakan di tanah Kanaan itu merujuk pada penyertaan Tuhan sepanjang mereka berjalan di padang gurun. Nah, karena itulah ini hari raya Sukkot itu erat dengan arti Immanuel, Tuhan beserta kita. Sepanjang padang gurun itu Tuhan menyertai mereka. Mereka diserang oleh Amalek, Tuhan menyertai. Panas dingin, mereka Tuhan menyertai. Nah, dengan istilah Immanuel itu, lalu kemudian kita bisa lihat itu juga ada di Perjanjian Baru ya. Itu dikaitkan juga dengan waktu Mesias lahir. Nah, di situ kita lihat koneksinya bahwa ada kedekatan. Walaupun di dalam Alkitab sendiri tidak pernah dikatakan Yesus lahir tanggal 15 Tisri gitu. Tidak ada statement itu. Cuma kita melihat indikator namanya. Ada indikasi-indikasi ini kelihatannya memang arahnya ke sana. Seperti ada indikasi Rosh Hashanah itu adalah tempat itu. Betul. Although kita nggak tahu ya, di Alkitab tidak ditulis, tapi ya mungkin emang gitu. Seperti yang kita bilang, kalau di dalam pandangan perspektif Mesianik, mereka tidak merayakan namanya hari Natal. Sedangkan saya pribadi kita merayakan hari Natal di Desember, tapi we never say that Christmas is the time that Jesus is born. No, kita bukan historical that Jesus is born in Christmas, but Christmas is the time we celebrate the birth of Christ. Kita merayakan kelahiran Kristus. Tapi kita nggak bikin statement that Jesus is born during Christmas Day. Ya, jadi we also itu harus kita juga klarifikasi straight ya, that we celebrate the birth of Christ gitu. Ya, menarik ya kalau kita melihat dari semua ini. How is it that saya pribadi Om Ben, saya sedikit kesaksian, saya pernah ke gereja Om Ben itu kali pada masa Sukkot. Itu kali saya merayakan Sukkot bareng-bareng sama Om Ben. Dan itu kali kalau nggak salah itu di bulan November 2025. Ya, itu pada saat-saat itu kali itu adalah 1 tahun saya baru di kursi roda. 1 tahun. Dan itu kali kalau nggak salah firmannya itu adalah yang mengenai wilderness itu, Pak Ben. Yang waktu di dalam masa Om Ben itu di wilderness Immanuel, di mana Tuhan berserta kita di dalam masa-masa seperti itu. Dan saya merasa bahwa itu sangat touching, memberkati saya pada saat itu kali, karena pada saat yang sekarang saya lagi recovering, lagi ibaratnya diproses Tuhan, atau lagi menuju towards saya percaya tetap kesembuhan Tuhan pada saat-saat yang ini, itu saya melihat bahwa in the struggle that I'm facing,
God is with me, gitu. So thank you so much ya, waktu itu kali Om Ben juga kita sempat didoakan juga and all these things. And saya cuma mau melihat bahwa from all these things, Om Ben mulai, boleh nggak saya boleh tahu, dulunya Om Ben not into Messianic, right? Masuk Messianic itu kapan, Om Ben? Tahun 1999 atau apa? Sedikit history deh. Oke, thank you. Ya. Ya, jadi begini, saya mulai jadi Messianic ini memang nggak langsung ya. Jadi begini, barangkali ada beberapa hal yang membuat akhirnya ke sana ya. Yang pertama itu dulu saya melayani pelayanan pelepasan, tahu ya pelayanan pelepasan. Pelepasan itu kan pemutusan kutuk ya, kemudian mengusir roh jahat. Nah, kemudian itu kan untuk orang Kristen ya, orang percaya. Lalu saya mendapat kesan begini. Kenapa orang Kristen masih ada bisa istilahnya tuh diganggu oleh roh jahat? Gitu, masa itu pertanyaan ya. Ternyata walaupun orang Kristen, ternyata mereka masih nggak mentaati perintah, tidak mentaati perintah. Misalnya Tuhan bilang jangan pergi kepada dukun atau main puasa gelap. Ada orang Kristen pergi ke Gunung Kawi, katanya mau jadi kaya, kemudian minum air, minum apa segala macam. Lalu ya kenalah dia dalam ikatan roh jahat. Tadi itu kita putuskan kita. Lalu saya mendapatkan kesimpulan bahwa itu orang Kristen bisa diganggu oleh roh jahat kalau mereka itu mengabaikan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan yang mana gitu ya. Nah, lalu itu kan dicari ayatnya. Mana yang dia langgar? Ternyata yang dilanggar itu banyak sekali dari Torah. Dari Torah, jadi tentang ya banyak hal tentang aspek moral dari Torah, tentang kuasa-kuasa gelap juga dari Torah. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru kan nggak ada larangan untuk hal yang berhala atau roh jahat itu kan sangat sedikit ya, bahkan hampir nggak ada gitu ya. Semuanya ada dalam Torah. Nah, di situ saya mulai respect sama Torah. Itu satu ya. Respect sama Torah. Dan kemudian satu lagi yang membuat kita bertanya lagi, saya waktu itu adalah waktu melihat Natal. Natal itu di mana gitu ya? Kalau tanggal 25 itu kan waktu itu dari remaja tuh sepertinya dikesankan bahwa izinlah Yesus lahir gitu. Lalu gimana? Nggak ada di dalam Alkitab. Tanggal itu nggak muncul gitu ya. Lalu di situ mulai bertanya. Nah, kemudian waktu saya dapat kesempatan mulai pertama tahun 1995 saya pertama kali ke Israel. Nah, itu lalu jadi nyari di situ, nyari buku. Kalau gitu ketemu dengan satu kelompok yang disebut kelompok Yahudi Mesianik. Kemudian ada kesempatan beberapa hari di sana, lalu cari buku ya, ke toko buku di sana. Lalu dapat beberapa buku. Nah, disitulah salah satu buku yang saya dapat itu adalah God Appointed Times, yaitu yang bicara tentang 7 hari raya ya. Nah, itu dijelaskan bahwa 7 hari raya ini semuanya berhubungan dengan Yesus. Kemudian salah satu hari yang lebih dekat gitu ya, yang bisa lebih dekat kepada kelahirannya itu adalah hari raya Sukkot. Nah, dari situ saya langsung seperti merasa dapat jawaban dari pertanyaan saya. Dan itu tahun 95, tahun 99 saya dapat lagi kesempatan, bahkan lebih lama, tinggal 1 bulan di Yerusalem. Nah, itu kesempatan untuk belajar lebih banyak. Dan akhirnya setelah itu, waktu tahun 99 saya pulang ke Indonesia, itu tahun pertama saya merayakan Sukkot. Nah, disitulah kita bilang, oh ini udah nggak bisa ini Mesianik. Begitu. Okay. Interesting ya. How the Lord touch people. Yeah. Some people they get their encounters, like how Om Ben received their encounters. Sometimes people get the way I receive the encounter. But at the end of the day, we are all serving one God. Yeah. That is Jesus Christ. You know, He's our Lord, He's our Savior. Yeah. So at the same time, just
Om Ben, ini ada pertanyaan off the camera ya Om Ben. Ini ada yang bertanya. Jadi saya menjawab itu yang pertama adalah mungkin saya akan bacakan 2 pertanyaan sekaligus, nanti tinggal langsung dijawab. Pada Pesak kita dibenarkan justified by grace through faith. Apakah kematian Kristus menanggung seluruh dosa kita, termasuk dosa yang akan kita lakukan di masa depan, atau hanya dosa masa lalu dan masa kini? Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, jika keselamatan orang percaya terjamin menjadi anak Allah, in bracket menjadi anak Allah ciptaan baru satu roh dengan Kristus, dan tidak seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya, question, close bracket, bagaimana status orang percaya yang saat rapture masih hidup dalam dosa atau continue in sins? Bagaimana hal ini dipahami dengan Kristus sebagai author and finisher of our faith? Author and finisher of our faith, serta peran kehendak bebas, free will, agar orang percaya dapat finish strong. Jadi itu seperti mungkin dia bilang, kalau kita masih hidup, masih ibaratnya masih ada kebiasaan buruk, addiction atau apa, dan rapture itu terjadi, apakah kita akan bersama-sama diangkat atau enggak gitu loh, mungkin ya. Terus habis itu berhubung dengan free will seperti ini hubungan dengan free will itu seperti apa, Om? Ya, ya. Ya, ini pertanyaan berat itu ya. Oke, tapi coba ya kita lihat yang pertama ya. Pertanyaan itu jadi waktu tadi yang pertama Pesak itu kita kemudian sudah diampuni. Ya, lalu apakah pengampunan itu lalu berlaku juga untuk dosa yang akan yang belum kita buat itu ya? Iya. Ya, saya percaya begini. Pengampunan dari Mesias Yeshua itu berlaku ya, itu dari dia ada pengampunan, tapi bukan satu arah, bukan hanya satu sisi, harus ada 2 sisi. Kita sendiri harus punya tanggung jawab, kita juga harus punya peran, dan peran kita adalah kita mengaku dosa. Jadi itu berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 7 itu ya. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, 9 dan 7 ya, itu ada 2 ayat yang saya memang selalu pakai ayat itu kalau untuk membimbing orang dalam untuk baptisan ya. Jadi nah ini ya 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejadian, segala kejahatan. Amen. Jadi itu aspek kita. Jadi ada 2 aspek. Jadi Yesus mengampuni kita dari itu aspek Tuhan kepada kita, tapi kita sendiri harus mengambilnya. Mengambil untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mengambilnya untuk diri kita sendiri atau menerapkan barangkali menerapkan ke dalam diri kita sendiri dengan pengakuan dosa. Baru itu apply ya, dan dosa yang diakui itu yang dosa yang dihapus dari diri kita berdasarkan ayat ini. Nah, jadi ada peran aktif dari seorang yang berdosa. Jadi dia bukan, kalau Kristus sudah mati dan salib, semua dosa seluruh dunia langsung hilang sama sekali, lalu nggak ada pertobatan kalau begitu. Karena orang udah diampuni tanpa dia menyadari bahwa dia orang berdosa dan mengakui seperti yang tadi dikatakan. Jadi dalam hal ini memang kita harus mengakui dulu, kemudian Tuhan mengampuni ya. Lalu kemudian setelah kita diampuni, kita jangan berbuat dosa lagi. Itu ininya. Yesus mengajar itu kepada perempuan itu, kamu jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan kita berpikir bahwa dosa yang akan datang pun sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, lalu itu kan berbuat dosa aja. Nah, karena yang begini nih bagi saya ajaran yang agak miring ya, dan memang saya kurang sepakat dengan yang tadi itu hyper grace teaching ya, bahwa itu terlalu mengentengkan begitu hal-hal yang dosa yang akan dia lakukan. Sehingga lebih baik kita stay away from sin ya. Jadi setelah kita diampuni, kita memang harus jangan menyentuh dosa supaya kita jangan menyalibkan Yesus 2 kali.
Jadi kalau saya cenderung lebih baik demikian. Jadi kalaupun kita satu saat kita hilaf, kita bilang kita lupa, kita ini ya, langsung kita mohon pengampunan. Setuju. Mengakui dan mohon pengampunan supaya status kita kembali menjadi jadi orang kudus. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu tetap bisa mengampuni dosa yang apa namanya yang tadinya kita lakukan setelah kita selamat lalu kita lakukan, tapi apa namanya dengan kita bilang khilaf gitu ya. Ya. Jadi tetap dia korban Kristus itu bisa mengampuni itu. Tetapi itu tidak otomatis, itu perlu dengan pengakuan dosa berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 7. Boleh saya tambahkan sedikit Pak Om? Ini di Roma juga kan ditulis bahwa kalau sekarang Yesus sudah membayar dosa-dosa kita, apa kita terus berdosa lagi? Ya. Di situ dibilang no, don't take advantage of the grace that God has given you. Jadi itu sedikit saya tambahin di situ ya. Jadi kita cuman tahu jelas sekali. Shaul, Dr. Paulus itu bilang bahwa kita tuh nggak boleh karena kita pikir kita udah bebas, udah diselamatkan, udah kita mau hidup sebebas-bebasnya gitu, nggak bisa. Ya, jadi just adding that. Ya, Om Ben, yang nomor 2 Om Ben, itu yang mengenai free will. Ya, itu yang tadi yang kalau rapture lalu dia masih ada. Dia waktu rapture terjadi dia tetapi masih hidup di dalam dosa lah, masih ada addictions atau apa gitu. Ya, jadi ya ini kalau untuk daerah ini ya itu memang kita memang nggak bisa tidak harus ada semacam pemahaman teologinya yang perlu kita pakai, dan pemahaman teologi itu satu bentuk tafsir. Itu tafsir ya. Jadi itu pengertian kita terhadap ini. Jadi yang selama ini yang kita kita dengar lah, kita adalah jadi pemahamannya bahwa kalau yang kudus itu ya dia terangkat, maka yang yang tidak kudus itu tetap ada tinggal gitu kan. Nah dia tinggal, dan memang kalau dari pengertian Mesianik kan dia diangkatnya itu ke Yerusalem, jadi masih ada di bumi ini. Nah cuma dia ada di dalam kerajaan 1000 tahun dan memerintah bersama dengan Mesias ya. Nah sementara yang tadi ditinggal juga ada di bumi ini. Nah memang di dalam kerajaan 1000 tahun tuh memang masih ada orang yang berdosa gitu. Jadi masih ada yang berdosa. Nah kemudian waktu dia ada Mesias memerintah, di situ lalu dia harus, kalau dia tadinya masih ada dosa, dia harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintah sang raja, karena dia akan memerintah. Dia mesti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Mesias itu. Nah kemudian kalau kita lihat pengertian kerajaan 1000 tahun kan nanti setelah kerajaan 1000 tahun itu berakhir atau mau berakhir, iblis dilepaskan lagi dan dia bisa mempengaruhi orang-orang untuk berontak melawan Tuhan. Jadi dan disitulah orang yang tadi berdosa itu dia mau milih mana gitu. Jadi ada free will. Dia mau mengikuti bujukan iblis atau dia mau mengikuti sang raja yang memerintah. Lalu dia mesti memilih itu. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun pun kita mesti melihat bahwa ada free will yang Tuhan berikan dan kita harus memilih salah satu. Nah kalau orang yang tadi udah kudus waktu dia di rapture, dia udah memilih kekudusan artinya. Nah, tetapi kalau bagi orang yang masih belum, dia masih ada persimpangan jalan yang harus dia putuskan. Saya ada sedikit changes a little bit ya, karena view saya soal eskatologi view-nya kita berbeda ya Om Ben ya. Saya percaya Pak Ben kan masih di Yerusalem ya. Berarti masih bisa percaya bahwa di dunia ini nanti akan ada orang yang berdosa dan orang yang berdosa. Kalau saya sedikit kalau bisa menjawab itu tadi kepikir untuk yang waktu Samuel itu mau anoint Saul as king of Israel.
Jesse shows all his children at that time, and then God says to Samuel, man doesn't I don't look at the physical, but I look at the heart of the person. Yeah. Now, kalau pada waktu rapture itu terjadi, yang dilihat dari Tuhan adalah, is our heart right before the Lord or not? It's not about the sin. See, my idea of sin is just like, if you love God, if your heart is already right with God, you will want to hate sin. Tapi ya, sometimes ya kita masih ada kebiasaan-kebiasaan yang ada and all those things. Tapi that's when we say, right, by grace we have been saved. That means apa? We have to see, are we having a repentant heart or not? Kalau hati kita tuh emang mau menuju pertobatan, we will be saved. Tapi kalau kitanya we love the sin, we are still enjoying the sin, we are doing all those things, enjoying the sin, ya that means kita memang nggak mau bertobat dari dosa itu. So for me because we have a different eschatological view. For me actually at the end of the day is about when you say that you are saved by grace. At the end, I'm not saying satu kali you have to work out your salvation. Kita harus bekerja untuk keselamatan kita. But at the same time, when rapture happen, are you working out your salvation or not? If you are not working out your salvation, according to me, you will not be raptured. Gitu tak? Nah itu gini, sedikit berbedanya sih. Gini, saya respon itu ya. Jadi begini, ini perlunya kita ada kita sebagai orang percaya, kita ada dalam siklus hari raya. Iya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Di dalam siklus hari raya ini ada satu hari raya Yom Kippur di situ ya. Iya. Nah, Yom Kippur ini kita ngaku dosa. Iya. Dan nggak perlu ada khotbah, kamu harus mau KKR, no. Begitu kita sampai di hari Yom Kippur ya, itu sidurnya itu sidur pengakuan dosa seluruh jemaat. Ya, seluruh jemaat. Sehingga itu dari tahun ke tahun kita seperti dikasih dikasih kesempatan atau general check up. Dosa lu udah di mana kira-kira gitu ya. Iya. Dikasih general check up, benar ini ya. Jadi kita diminta lihat semuanya, semua apa yang udah kita lakukan selama 1 tahun terakhir. Iya. You bikin apa? Ikuti perintah Tuhan nggak? Ada nyimpang nggak atau cheating apa gitu ya dari perintah Tuhan? Itu kita ada evaluasi di sana. Yeah. Dan seluruh sidurnya itu bicara tentang pengakuan dosa. Yeah. Nah, jadi orang Yahudi dan kita juga ya, walaupun kita udah percaya Yeshua ya, kita udah selamat kan. Tapi kan ada juga dong, kita bisa marah, kita bisa iri, bisa apa gitu ya. Itu dikoreksinya di Yom Kippur itu. Setiap tahun itu begitu. Cycle terus ya. Sehingga kalau kita misalnya gini juga, kita bicaranya suka merendahkan orang, kita gosip gitu ya. Nah, tahun depan masih ada nggak gosipnya? Ya, nah, itu kan meningkat dong. Jadi jangan ada gosip lagi dong. Kan tahun lalu lu udah akui katanya mau buang. Kok masih ada lagi sekarang? Nah, jadi dari tahun ke tahun tuh makin lama makin sedikit penyimpangan kita terhadap firman. Nah, itu membuat kita jadi waktu nanti Yeshua datang kedua kalinya tuh siap. Jadi siap. Jadi bukan apakah ada dosa atau enggak. Ikuti ini semua. Ini Tuhan kasih untuk kebaikan umatnya. Jadi kalau kita ikuti ini dengan baik ya, maka waktu Mesias datang kedua kalinya tuh we are sinless. So I will not, let's change the word sinless is like this. We are always a work in progress, but we will receive our perfection when the perfection, right? Yeah. When dari tahun ke tahun the Lord either we go to be with the Lord or the Lord will come to us. We will receive our perfection. Jadi terus menerus ini satu peningkatan. Jadi dari tahun ke tahun ini kita diperbaiki, ada peningkatan rohani. Tadi kita menjadi sempurna ya, perfection ya. Jadi kita makin lama makin baik. Kita belum sempurna memang waktu kita melakukan ini, tetapi kita we are a work in progress. Bergerak ke arah perfection. So the heart matters. Alright, Om Ben, terakhir Om Ben.
mungkin ada banyak anak-anak muda, our next gen, the people watching, they can be old, also can be young, can be anyone. Maybe Om Ben juga ada pesan sesuatu yang maybe for the people of for the Christians today and all for the upcoming generation gitu loh, Om Ben. Mungkin ada satu pesan khusus yang kita bisa take from this gitu loh. Apa tuh, Om Ben? Ya, oke. Jadi memang kita kalau lihat ya, generasi muda sekarang itu memang pada posisi yang beda dengan waktu kita ya, waktu saya masih muda. Jadi sekarang itu kan ledakan informasi, banjir informasi, semuanya bisa ada di HP. Dan itu bisa juga kita belajar firman melalui online gitu. Tetapi pada saat yang sama ada banyak penyesatan akhir zaman juga ada di online. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Ya, dipadai oleh anak-anak muda kita. Jadi kita memang mesti fokus kepada kebenaran Alkitab. Jadi ada banyak ya, kalau kita lihat ya di Indonesia aja, bahwa Alkitab kita itu banyak semacam dikritik oleh kelompok lain. Ya, ini ya begini, itu banyak semuanya negatif gitu ya. Nah, inilah sebetulnya periode kita harus lebih mendalam dalam Alkitab, pembacaan Alkitab. Nah, salah satunya ya supaya kita itu di guide gitu, dibimbing dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah dengan melakukan 7 hari raya. Karena ini dalam 1 tahun tuh ada 7 kali kita mendapat 7 titik begitu ya, dari Pesak, kemudian Roti Tidak Beragi, Buah Sulung, kemudian Shavuot, Pentakosta, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, terus menerus itu ada cek, itu setiap itu ada ceknya, ada setiap evaluasi jalan itu ada setiap perjalanan waktu kita dikasih cek di sana, cek lagi, sehingga dari tahun ke tahun tuh kita akan terus dibimbing. Bagi saya itu sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat Tuhan, dan waktu kita merayakan hari raya ini kita belajar. Jadi selalu ada dalam pengajaran yang berasal dari Alkitab, sehingga kita tidak nyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi dan ini diperlukan karena memang ada banyak penyesatan yang kita lihat di zaman sekarang. Jadi kita memang mesti fokus kepada Mesias, Juru Selamat, dan Mesias itu dinyatakan secara praktis dalam hari-hari raya yang Tuhan berikan dalam kalender. Amen. Okay, thank you. Berarti in other words is that when you find information, make sure you find the right information. 7 hari raya ini sangat berguna ya, kalau kita melihat arti-arti dari 7 hari raya ini, esensnya buat kita orang percaya itu luar biasa. Can you imagine kita bisa merayakan that we know that Jesus died on the cross, ya. We have been made whole, made saved, roti tak beragi, buah sulung yang terjaga, and we can celebrate the coming of the Holy Spirit, right? And then we could celebrate for the coming of the Lord, yeah. We celebrate for the coming of the Lord, and at the same time, atonement for our sins we can receive. We pray, and at the same time, we celebrate for what God is doing, His protection, and for His birth in this life, and give us this redemption. I think it's a beautiful thing, So thank you so much, Om Ben, for today. Saya sangat diberkati, even though kita ada our differences, tapi saya sangat diberkati karena semua itu berbuah, dan ya namanya daging semua gitu loh, ya, daging semua. So thank you so much, guys. Please do like, comment, and subscribe our channels. Yeah, I believe that you all will be blessed. And just want to give you an info: Alive Church, we meet every Sunday, all right, 11 a.m. for our English service with Sunday school, and then 3 p.m. for the youth service. That service is bilingual, yeah. So teman-teman, join us, you will be blessed. And if you want to know more about the messianic beliefs,
perspectives and everything. Later on in the link down there, we will put the church, Om Ben's church social media, and then also some things that you can be in touch with Om Ben. Yeah, God bless you all. God bless. Bye bye.